Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di metode talaqin nahawan jilid yang kedua tentang hukum-hukum idgham. Baik, hukum-hukum idgham ini sebetulnya jilid pertama yang ke satu itu sudah dibahas ya, sudah dibahas. Yakni tentang nun sukun atau tanwin juga mim sukun. Ada idgham bigunah, ada bila gunah, ada idgham mimi. Nah, kalau sekarang itu keterkaitan kerat dengan makhraj dan juga sifatnya ya sebetulnya. Makanya ini dibahas ada mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain dan mutabaidan. Dan keadaannya itu bisa shaghir, kabir dan mutlak. Nah, bagaimana cara kita mencari mutamatsilain shaghir, kabir, mutlak, mutajanisain, shaghir ataupun kabir ataupun mutlak dan lain semacamnya? Maka kita harus mengerti dulu pengertian dari masing-masing hukum 4 idgham ini dan juga keadaannya. Ya, pertama kita lihat dulu dari segi harokatnya ya, shaghir, kabir, dan mutlak. Baik, shaghir, nah di sini ada catatan kaki teman-teman, yakni ketika huruf pertama dari kedua hurufnya yaitu sukun dan yang kedua berharokat. Jadi sukun dulu huruf pertama, yang kedua harokat. Biasanya ditandai dengan tasdid kalau dileburkan. Nah, sedangkan yang kabir ya, dia apabila dua huruf saling bertemu masing-masingnya berharokat. Bebas harokatnya mau fathah, kasroh ataupun dhammah. Huruf pertamanya fathah, keduanya dhammah. Dhammah, kasroh. Kasroh, dhammah, bebas. Yang penting ya, di antara kedua huruf tersebut dia itu berharokat. Kemudian terakhir ada mutlak, yaitu apabila dua huruf bertemu yang dimana huruf pertamanya berharokat dan yang keduanya sukun, kebalikan dari shaghir. Jadi kalau ini harokat dulu, fathah, kasrah atau dhammah, kemudian baru dia sukun. Dan sudah saya tuliskan untuk memudahkan teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Shaghir ada sukun, strip, tuh ya. Harokat, fathah, kasrah atau dhammah. Bebas ya hurufnya apapun. Kabir sama-sama berharokat. Fathah, kasroh, dhammah, fathah, kasroh, dhammah. Yang mutlak, fathah, kasroh, dhammah atau berharokat dulu, baru dia sukun. Nah, kalau sudah tahu pengertian keadaan harokatnya, shaghir, kabir, mutlak, ya. Shaghir, sukun, harokat, kabir, harokat, harokat, mutlak, harokat, sukun, sudah tahu pengertian tiga ini, maka tinggal kita cari pengertian daripada mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain, dan mutabaidan. Nah, kita masuk ke sini. Baik, di sini ada mutamatsilain. Masuk ke pengertiannya. Idgham mutamatsilan itu adalah jika dua huruf yang semisal ataupun kembar, yaitu yang sama makhraj dan juga sifatnya. Jadi ada dua huruf yang bertemu nih. Ya, ada dua huruf bertemu, tapi si makhraj dengan sifat itu sama atau kembar lah hurufnya. Nun dengan nun, mim dengan mim, to dengan to, ta dengan ta, dal dengan dal. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ketika menemukan seperti ini, maka disebut dengan idgham mutamatsilain. Contoh. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada mutamatsilin shaghir. Jadi, kita tahu nih mutamatsilin ini pengertiannya apa tadi? Dua huruf bertemu, kembar hurufnya. Kemudian shaghir. Nah, kita cari yang shaghir. Apa itu shaghir tadi? Sukun dulu baru harokat. Nah, biasanya ditandai dengan warna merah ya. Ditandai dengan warna merah di Al-Qur'an tajwid berwarna yang teman-teman suka beli. Nah, lihat di sini. Maka bacanya dileburkan. Halakum yudrikum gitu ya. Halakum yudrikum yudrikum. Nah, ada lam sukun, lamnya berharokat. Yudrikum, kaf sukun, kafnya berharokat. Kalau misalnya di mushaf yang Utsmani Madinah, yang teman-teman pernah umrah atau haji, di sana ambil Quran di lemarinya atau etalase mungkin dibuka. Nah, ketika dibuka Qurannya nanti akan menemukan ada yang nggak ada sukunnya, nggak ada apa namanya tasdidnya. Nah, itu sebetulnya sama-sama saja ya. Nanti terkelindat dengan hukum tajwid. Nah, kalau di kita mah ya itu biasanya dengan warna dan harokatnya muncul semua. Ini perbedaan yang mushaf Madinah yang halakum asli Madinah dengan yudrikum yang sudah masuk ke kitab Qur'annya. Ya. Nah, ini dia ya dalam keadaan shaghir. Kenapa shaghir? Karena lam yang pertamanya sukun, lam yang keduanya berharokat. Ini juga sama yudrikum. Kaf yang pertamanya sukun, kaf yang keduanya berharokat. Berharokatnya bebas. Makanya kan shaghir. Shaghir itu sukun dulu baru
harokat. Kemudian mutamatsilain, sama kan hurufnya. Kembar, lam dengan lam, kaf dengan kaf. Masya Allah. Nah sekarang mutamatsilain kabir, cari pengertiannya. Apa itu mutamatsilain? Sama hurufnya, kembar hurufnya, kemudian kabir. Apa itu kabir? Sama-sama berharokat. Nah ini sudah saya kasih clue. Ya berarti apa? Nah, tinggal dicari yang hurufnya sama. Liyahzununi, nuni. Oh, nun dengan nun. Sama-sama berharokat juga. Nu-nya dhammah, ni-nya kasroh. Nah, berarti di garis bawahi. Nuni. Nah, salakakum. Mana yang mana? Kaf dengan kaf. Ya. Fathah, dhammah. Betul. Kemudian, mutamatsilan mutlak. Mutamatsilan mutlak itu kembar hurufnya. Kemudian dia mutlak. Apa tuh mutlak tadi? Yakni harokat dulu baru sukun. Maka tinggal dilihat. Nah, mana yang sama makhrajnya ya dan sifatnya. Manansakh, nasakh. Oh, nun dengan nun. Harokat dulu baru sukun atau tidak? Nah, dilihat mutlak. Harokat dulu baru sukun. Oh, ternyata betul. Harokat dulu baru sukun. Berarti nan. Tamsashu berarti sas. Wa ahyayna yai. Nah, itu dia ya. Udah ketemu langsung tuh. Nah, jadi cara paling efektif teman-teman untuk mencari apakah itu shogir, kabir atau mutlak ya di Quran, lihat harokatnya. Kemudian kalau ingin mengetahui idghamnya itu mutamatsilain, mutaqaribain, mutajannisain dan mutabaidan, hafalkan dulu pengertian keempat hukum ini. Ya. Mutamatsilain kembar hurufnya. Ini baru pertama ya. Yang kedua sekarang bahas kita dengan mutajannisain. Mutajannisain itu apa? Jika dua huruf saling bertemu, di mana sama makhraj namun beda sebagian sifatnya. Nah, jadi kalau di sini sama makhraj tapi beda sifat. Berarti apa dengan apa tuh? Contoh, wasatul halqi, ain dengan ha, sama tuh makhrajnya. Aqsal halqi, ya contoh, hamzah dengan ha, sama makhrajnya. Tapi bedakan sifatnya. Kalau hamzah dia ada di syiddah, ya, kemudian dia jahar. Kalau yang H kan nggak rokhawah dan juga dia hames. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat makhrajnya sama nih, makhrajnya sama, kemudian tuh saling bertemu, ya, tapi sifatnya aja yang berbeda. Nah maka dalam hal ini, dalam hal tersebut harus langsung kita identifikasi bahwa itu mutajanisain, idgham mutajanisain. Nah di sini contoh ya, lihat. Nah, isqalat da'wa. Nah, maka tadi ingat ya, shogir itu apa? Nah, sukun harokat. Mutajanisain sama makhraj beda sifat. Nah, isqalad da'wa. Isqalad da'wa. Dileburkan. Tak ketemu dal. Sama makhraj juga sama. Ya, ujung lidah kena ke pangkal gigi seri atas. Maka ditandai dengan warna merah, tak sukun dan juga dal. Ya, kemudian sukun dulu baru harokat. Kemudian ahautta. Ahautta. Ahautta ini ada catatan seperti bagaimana saya sudah bahas kemarin. Nah, itu kalau dikata ahautta ini ya. Dia daripada Imam Ibnu Jazari membahas bahwa to-nya harus ditebalkan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke ta-nya tipis. Jadi tidak dua-duanya tebal. Ahatto atau dua-duanya tipis. Ahatta, tapi tebalkan dulu baru ta-nya tipis. Ahatta. Basalta. Nah, seperti itu caranya. Nah, kemudian di sini to dengan ta sama nggak? Sama. Ya, makhrajnya saja, tapi beda sifatnya. Karena to itu tebal, ta itu tipis. Tapi makhrajnya mah sama. Maka ketika dibacakan, kita identifikasi. Oh iya, ini mutajanisain. Apakah dia shogir? Betul, shogir. Karena sukun dulu, baru harokat. Nah, itu ya. Kemudian tarmihim bihijaratin. Nah, maka di sini mana yang dia hukumnya mutajanisan shogir? Maka kita cari dulu yang sama makhraj. Tarmihim gak mungkin karena walaupun sama-sama ujung lidah tapi tempatnya beda. Yang tak di pangkal gigi seri atas, yang ro dia di mana? Di gusi gigi seri atas. Tidak. Mim dengan dia jauh, bibir ke tengah lidah. Him, tenggorokan ke mim, enggak. Mim dengan ba. Nah, mim dengan ba sama enggak? Sama makhraj, tapi beda sifatnya.
Yang mim dia ada gunnah, ya. Yang ba dia dalam keadaan qalqalah. Kemudian dalam sifat yang lainnya pun itu berbeda. Kemudian kita lihat nih dari segi harokatnya. Sukun dulu baru harokat. Betul nggak? Mim sukun ketemu ba. Sukun dulu baru harokat. Oh betul, ternyata mim sukun ketemu ba ini dia sukun dulu baru harokat. Dan juga makhrajnya sama di kedua bibir yang dirapatkan. Nah maka di sini ketemulah bahwa tarmihim bi. Bi. Dia mutajanisin solir. Sekarang mutajanisin kabir. Berarti kita tinggal cari. Tinggal cari apa? Tinggal cari huruf yang dimana dia sama makhraj beda sifat dan kedua-duanya berharokat kabir. Nah tadi ya kabir. Berarti yang mana? Nah, an-nufusu zuwijat. Nufu nun dengan fa walaupun sama-sama berharokat tapi nggak bisa. Kenapa? Nun di ujung lidah, fa di bibir. Nah maka nggak bisa. Ya. Fa dengan wawu sama-sama makhraj, tapi kan yang dicari kabir. Ya, bukan harokat dulu baru sukun. Yang dicari kabir bukan mutlak. Maka kalau di sini lihat suzu. Nah, sama-sama berharokat suzu. Sin di mana makhrajnya? Ujung lidah kena ke pangkal gigi seri bawah. Zai juga sama tuh. Ya. Pangkal gigi seri bawah juga dia. Maka ketika diucapkan beda sifatnya. Kalau sin ada hamas, kalau zai dia jahar. Nah, beda sifatnya berarti ketemu suzu. Nah, gitu ya, ketemu. As-solihati tuba. Nah, liha nggak mungkin. Ya, berarti tak dengan to sama makhraj beda sifat. Tituba. Yahkumu bainahum yang mana? Sama-sama berharokat, kemudian mutajanisen sama makhraj. Kita cari makhrajnya dulu. Oh, ternyata muba, mim dengan ba sama-sama didapatkan. Kan sama tuh tarmihim bi, yahkumu ba sama saja ya kan? Mim dengan ba sama makhraj. Cuman bedanya di sini berharokat dua-duanya yang kabir. Kalau sogir sukun dulu baru harokat. Sekarang yang mutajanisen mutlak. Ya. Mutajanisen mutlak itu berarti kita cari yang mutlaknya. Karena mutajanisen sudah tahu tadi. Sama makhraj beda sifat. Kalau mutlak apa tadi? Harokat dulu baru sukun. Berarti tinggal cari nih. Nah, kita tinggal cari. Afatatoma'una. Afa, gak mungkin afa. Kenapa? Karena sama-sama berharokat. Tato, nah ketemu nih. Harokat, sukun. Kemudian tak dengan to sama gak makhrajnya beda sifatnya? Sama makhraj, di mana ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian beda sifatnya. Yang tak dia mah tipis, yang to dia tebal. Yang tak ada hamas, yang to nggak ada. Nah, maka ketemu tato. Tubawi'u, ba dengan wawu sama makhraj, beda sifat. Ya, ba dengan wawu. Kenapa kok wawu kan tasdid bukan sukun? Sebetulnya asal muasalnya tuh bawiu itu wawunya sukun dulu. Terus kemudian ada wa yang berharokat kasrah, maka ditasdidkan. Nah, jadi gitu ya asal muasalnya. Wa ahal tot yang mana tuh? Ah, lihat aja dari harokatnya dulu. Harokat sukun. Nah, berarti tot. Nah, kenapa tot? Karena to dengan tak sama makhraj beda sifat. Gitu ya. Baik. Idgham mutaqaribain, yakni dua huruf saling bertemu tapi berdekatan makhrajnya. Nah, sekarang mah berdekatan. Jadi rumahnya beda apa namanya? Beda satu atau dua lah ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Mutaqaribain ya, berdekatan. Makhrajnya kemudian shagir. Sukun dulu baru harokat. Nah, sekarang kita lihat kurlobi. Betul nggak lam dengan ro itu dekat? Betul. Beda satu rumah ya. Beda satu rumah. Sama-sama sebetulnya ada melibatkan ujung lidah, hanya saja tempatnya berbeda ketika disentuh. Di mana lam? Lam adna hafati lisan ila muntaha tarafihi. Ujung tepi lidah sampai ke ujung lidah. Menyentuh gusi-gusi keras bagian atas. Lam. Kemudian setelah huruf makhraj lam apa? Ada huruf nun kan? Yakni ujung lidah bertemu dengan gusi-gusi di bawah huruf lam. Huruf nun. Nah, kemudian baru huruf ro. Ujung lidah, sedikit punggung lidah, menyentuh kemana? Ke gusi gigi seri atas. So, ternyata dekat. Hanya terlewati satu rumah dengan nun. Jadi, lam, nun, ro, o, dekat. Berarti,
disebutlah mutaqaribain. Apakah betul shogir? Betul. Lamnya sukun, ro-nya berharokat. Milladunhu, sama kayak tadi udah dibahas. Nun dengan lam kan dekat, sesudah huruf lam kan makhrajnya huruf nun. Nah, maka ketika sudah mengetahui seperti itu, lihat harokatnya sekarang. Nunnya dia sukun, lamnya berharokat. Sudah ada tanda. Mil ladunhu. Mil dileburkan, nun sukun ketemu lam, jadinya mutaqaribain. Shogir. Karena sukun dulu, baru harokat. Mutaqaribain, shogir. Kemudian, ada mutaqaribain kabir. Nah, mutaqaribain kabir ini kita tinggal cari saja. Tadi kan berdekatan makhrajnya ya, makhrajnya. Kemudian dia kabir, sama-sama berharokat. Nah, qala rabbi. Qala gak mungkin qaf dengan lam karena qaf pangkal lidah. Lamnya di mana? Lamnya ada di ujung tepi lidah sampai ujung lidah. Nah, berarti yang mana? Laro. Nah, tadi ya, kurobi itu sama tuh. Keluhnya di atas saja. Kayak tanah merah, huruf apa dengan apa? Lam dengan ro. Kenapa sama-sama berharokat? Kemudian lam dengan ro sama-sama dia berdekatan mahrojnya. Sama tuh dengan yang di atas. Lana, lam dengan nun. Udah tuh, nun dengan lam dengan nun. Naro, dekat. Sesudah huruf nun kan huruf ro. Nah, gampang kan? Gitu saja. Tinggal cari yang sama-sama berharokat. Kemudian mutaqaribaini mutlak. Ya. Kalau yang mutlak mana yang mana tuh? Mutlak tadi apa? Mutlak itu dia harokat dulu baru sukun. Nah, tinggal kita cari harokat dulu baru sukun. Di mana nih? Lan, harokat, nun, sukun. Oh iya, lan. Berarti lan itu dia termasuk kepada mutaqaribain mutlak. Kenapa? Karena lam dengan nun dekat mahrojnya. Kemudian narulta. Ingat, yang jadi clue adalah mutlak. Mutlak itu apa? Harokat dulu baru sukun. Narul. Oh, nun dengan ro. Harokat, fathah nunnya. Ro-nya sukun. Narul. Gak mungkin ta. Kenapa? Karena ta itu taknya di ujung lidah, ainnya di tenggorokan. Jauh-jauh, terlalu jauh. Maka ta tidak termasuk. Sudusin. Sin dengan nun. Sama-sama di ujung lidah. Cuman beda penempatan. Masih dekat mahrajnya. Sin dengan nun. Masya Allah. Nah itu ya, mantap teman-teman. Itu daripada pengertian mutaqaribain. Kemudian sekarang mutabaidan. Kalau mutabaidan mah terdapat dua makhraj ya, yang dimana saling berjauhan hurufnya ya. Jadi jauh rumahnya. Kayak tadi tenggorokan ke bibir, tenggorokan ke lidah misalnya, itu jauh. Tenggorokan yang bagian pangkal ketemu sama tengah lidah itu jauh. Nah, maka tinggal kita lihat segi harokatnya dan juga pengertian daripada masing-masing si idghamnya. Yang kita cari sekarang mutabaidan. Mutabaidan itu berjauhan makhrajnya dan juga sifatnya. Kemudian shogir. Shogir itu apa? Shogir itu adalah yang dimana dia itu sukun dulu baru harokat. Kita lihat. Ma, wa, hum. Sukun harokat yang mana? Hamzah tuh. Sukun. Wawunya berharokat. Wa. Nah, hamzah di pangkal tenggorokan, sedangkan wawu di bibir. Oh, jauh. Oh, ternyata hamzah dengan wawu. Gitu. Ahlaka. Cari sukun harokat. Sukun dulu. Huruf pertamanya. Ha. Lamnya berharokat. Nah, ketemu tuh langsung. Ha dengan lam. Ha. Di pangkal tenggorokan, lamnya di ujung tepi lidah sampai ujung lidah. Oh, jauh. Nah, berarti ha dengan lam. Tuh baruna, yang mana tuh? Taha gak mungkin, karena harokat dulu baru sukun. Berarti ha dengan ba. Cari yang sogirnya dulu ya teman-teman, supaya nanti tinggal identifikasi ke bagian pengertian si mutabaidannya. Ha dengan ba, ha-nya di wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Dan ba di bibir, oh jauh. Berarti ha dengan ba. Nah, ingat ya, kita cari yang jauh ya, cari yang jauh. Mutabaidan kabir. Kalau kabir gampang, berarti sama-sama berharokat. Cari yang sama-sama berharokat, kemudian identifikasi daripada mutabaidannya. Afala. Nah, ini mah pada jauh, mau a-nya, mau fa-nya, mau lamnya, jauh. A ke fa jauh, fa ke la jauh. Mau a dengan fa boleh, mau fa dengan la boleh. Nah, maka ini afala termasuk. Ya, ketiga hurufnya yang saling berhempetan termasuk. Hamzah dengan fa di mana? Pangkal tenggorokan hamzahnya. Fa-nya di mana? Di bibir, jauh. Fa-nya di bibir, lamnya di ujung tepi lidah sampai ujung lidah, jauh.
Awanun. Ain dengan wau, ya. Ain dengan wau. Gimana tuh? Tengah-tengah tenggorokan. Wawunya di mana? Di bibir jauh. Wa huwa, wa dengan ha dengan wau sama saja jauh. Nah, yang itu penting dicari dulu harokatnya baru ke si mutabaidannya. Kemudian mutabaidan mutlak. Nah, kalau mutlak berarti apa tadi? Harokat dulu baru sukun. Nah, di sini lihat harokat dulu baru sukun yang mana? Ternyata a dulu. Hamzah, kemudian fa-nya sukun. F. Oh iya, betul. Aftaro. Bahsan, harokat dulu baru sukun. Bah. Oh iya, sama. Di sini harokat dulu, ho-nya sukun. Sama dia, bahsan. Berarti kalau misalnya kita sudah lihat harokat dulu baru sukun, kemudian kita cari mutabain dan apa? Jauh nggak? Ba ke ho? Jauh. Bibir ke tenggorokan. Ho-nya di sini nih. Di atas tenggorokan. Jauh. Ma'wahum. Harokat dulu baru sukun. Mimnya berharokat fathah. Hamzahnya dia sukun. Betul, harokat sukun. Jauh tuh bibir ke tenggorokan. Maka mim dengan hamzah sukun. Masya Allah. Nah itu dia. Makanya kalau pengen menghafal rumus cepat daripada si yang tadi, mutamasilan, mutaqaribian, mutajanisain, dan mutabaidan, kita pakai lagu. Gimana lagunya? Nah gini nih. Jika sama mutamathilan, beda sifat mutajanisan, jauh itu mutabaidan, dekat makhraj sifat mutaqariban. Nah, begitu. Begitu ya. Terus kita tinggal hafalkan yang sogir, kabir, mutlak. Apa tadi sogir? Sogir itu sukun dulu baru harokat, kabir dua-dua berharokat, dan mutlak yaitu harokat dulu baru sukun. Masya Allah. Selesai pembahasan kita ya. Nanti insya Allah teman-teman yang mengajarkan kembali harus sampai betul-betul paham nih muridnya. Sogir, kabir, mutlak, dan juga harokat dulu baru sukunnya ya. Kemudian sama-sama berharokatnya, kemudian yang harokat baru sukun. Kemudian di bagian mutajanisan, mutabaidan ya, mutaqariban juga harus difahami dengan betul-betul. Masya Allah. Insya Allah next time kita akan membahas di bagian bab terakhir tentang hukum-hukum madyah di next video. Sampai ketemu. Masya Allah. Assalamualaikum.